الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah. Siapapun yang mendengar kajian ini dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat, ridho, taufik, ma'unah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa tentunya bagaimanapun kita bersyukur kepada Allah, semoga dengan kita bersyukur Allah tambahkan karunia nikmat rahmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah anugerahkan kepada kita semua ikhlas dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur kita dalam talfid biqauli alhamdulillah semoga menjadi jalan rahmat Allah kepada kita sehingga kita mulazamah, mudawamah, senantiasa berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan salawat, dengan salam kepada beliau, biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah untuk selalu istiqomah dengan salawat dan salam kepada beliau. Allah anugerahkan kepada kita untuk semakin hari semakin bertambahnya usia, kita semakin berupaya belajar ittiba'us sunnah,
Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan pada hari di mana di saat itu tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kecuali itu diizinkan dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana orang-orang Yahudi, ya, mereka dalam bertutur kata begitu tidak menghargai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian mereka ini menggunakan kata ra'ina, padahal yang sopan undurna, lihatlah kami. Bagaimana kemudian kita dilarang untuk menyerupai mereka, baik dalam tutur kata, dalam perbuatan sikap kita sebagai hamba Allah yang beriman, harusnya menjadikan kita sadar karena mereka sungguh-sungguh tidak pantas untuk kita tiru. Bahkan Rasulullah mengingatkan kita semua untuk tidak menyerupai mereka, untuk tidak sama dengan mereka. Karena kalau kita kemudian menyerupai mereka, tentunya kita bagian dari mereka. Maka ayat selanjutnya kemudian pada ayat 105 surat Al-Baqarah, Allah ingatkan kemudian kepada kita semua hamba Allah, ma yawaddul ladzina kafaru minal kitabi walal musyrikin ayyunazzila alaikum min khairin min rabbikum yubayyinu bidzalika ta'ala shiddata adawatil kafirin. Bagaimana ayat ini memberikan gambaran yang jelas bahwa orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik ini tidak pernah senang, tidak pernah suka, ya, kepada kita orang-orang yang beriman. Tidak pernah suka mereka, ya. Tidak pernah senang. Maka disampaikan kemudian dalam hal ini mereka ini kemudian terlebih dengan diturunkannya sedikit kebaikan, misal sedikit kebaikan pun kepada kamu dari Tuhan kamu yaitu Allah, maka itu semua membuat mereka tidak menyadari pada hakikatnya Allah yang mengkhususkan siapa yang dikehendakinya. Untuk apa? Untuk diberi rahmat, untuk mendapatkan keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka lupa, mereka tidak sadar itu semua kehendak Allah itu. Makanya dalam tafsir ini disampaikan alladzina hadzarallahu ta'ala mim musyabahatihim lil mu'minin. Makanya Allah mewaspadai, mengingatkan, hadzara, ihdar, hati-hati. Allah menyampaikan untuk berhati-hati kepada kaum mukminin untuk tidak menyerupai. Nah, kalau menyerupai mereka ini berarti iku lho deloken wong kono iku mboloke kene kok padha. Nah, ini. Ingat kemarin bagaimana ajaran-ajaran Islam itu yang kemudian mereka tiru, mereka ubah. Assalamualaikum jadi assamu alaikum. Itu salah satu contohnya.
Jadi mereka ini memang dahsyat luar biasa, tidak pernah suka, tidak senang dengan apa yang diberikan keutamaan-keutamaan kepada Rasulullah khususnya dan kepada kaum mukminin secara umumnya. Maka disampaikan wa nabbaha ta'ala ala ma an'ama bihi. Makanya Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Apa yang diingatkan oleh Allah? Atas apa yang telah Allah berikan dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah ini mengingatkan, bolak-balik mengingatkan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang banyak mendapatkan nikmat. Makanya kita pernah kaji, tidak ada nikmat yang paling istimewa di atas bumi ini, di dunia ini, kecuali nikmat iman, nikmat Islam. Tidak ada itu. Maka disampaikan apa nikmat-nikmatnya yang secara spesifik itu. Ma an'ama bihi 'alal mu'minina minasyar'i tam. Dengan apa nikmat yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, yaitu syariat yang sempurna. Jadi bagaimana kemudian kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Al-Quran menjadi penyempurna dari umat-umat sebelumnya. Ini nikmat ini. Di mana-mana kalau buku atau tulisan, nah itu kan kalau sudah edisi terakhir itu kan berarti dia sudah sempurna, sudah bagus, sudah rapi, sudah disempurnakan. Jadi ini menunjukkan bahwa umat Sayyidina Muhammad SAW adalah umat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi syara'ahu li nabiyyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian syariat yang sudah sempurna itu diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bolak-balik, yang berulang-ulang disampaikan, membuat mereka ini iri, hasud dan dengki. Kenapa? Karena harusnya mereka sudah merasa bani keturunan yang paling sempurna. Bani Israel ini merasa dirinya paling baik. Karena peristiwa-peristiwa sebelumnya mereka apa saja dituruti oleh Allah. Kita kaji tafsir-tafsir sebelumnya itu kan sangat istimewa kedudukannya. Bahkan Allah sampaikan sendiri bahwa memuliakan mereka. Tetapi karena mereka sendiri yang berulang-ulang mengkhianati janji, tidak mau melaksanakan perintah para nabi dan rasulnya, akhirnya merekalah kemudian yang justru mendapatkan kehinaan dan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa dipermasalahkan. Kalau kemudian mereka iri itu nggak bisa dipermasalahkan. Wong ini yang punya hak itu Allah. Makanya disampaikan di sini, wallahu yahtassu bi rahmatihi, dan Allah yang menghususkan itu rahmatnya itu. Kasih sayangnya Allah berikan kepada siapa? Paling gampang kita dulu kaji Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah kasihan kepada siapa? Semua makhluk Allah kasihan. Yang menyembah, yang tidak menyembah, Allah kasihan. Dicukupi semua kebutuhannya. Dicukupi semuanya, dijamin oleh Allah. Mau yang mukmin, enggak mukmin, yang muslim, enggak muslim, semuanya disayang, dikasihani. Tapi Maha Penyayang Allah khususkan kepada
kaum mukminin, khususnya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas itu hak Allah itu. Ini ayatnya jelas nih. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Al-fadlu itu artinya kelebihan asalnya. Cuma kalau di sini maknanya al-fadlu ini karunia, anugerah. Nah, itu tidak bisa ditawar-tawar, itu Allah berikan. Makanya dalam surat Ali Imran disampaikan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi nggak bisa Allah yang berkehendak. Lah kenapa mereka kok iri, kok dengki? Kenapa? Karena Nabi yang ditunggu-tunggu oleh mereka sendiri, Nabi akhir zaman itu ternyata bukan dari golongan mereka. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, sekarang bagaimana kita? Mari kita ini bersyukur kepada Allah dengan menggunakan yang Allah berikan ini, dengan nikmat syariat ini yang sudah sempurna ini. Jadi rahmat Allah ini yang kita perjuangkan, yang kita jaga ini. Harapannya apa? Jangan sampai kemudian kepercayaan, karunia yang Allah berikan kepada kita ini menjadi sia-sia atau tidak berguna. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya rahmat Allah ini banyak bentuknya. Hidayah, nikmat, itu semuanya adalah rahmat. Bagaimana Allah kemudian memberikan khususiyah kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya disampaikan dalam tafsir ini kalimat min khairin, min dari bunyinya tanwin itu min khairin, yang dimaksud ini adalah andaikan sedikit kebaikan pun itu tetap iri mereka, apalagi yang banyak, apalagi yang luar biasa. Makanya sekali lagi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, rahmat Allah ini yang kita cari, rahmat Allah yang perlu kita jaga. Dari apa rahmat itu? Dari nikmat syariat yang telah Allah berikan kepada kita ini, yang istimewa ini. Makanya Al-Quran sekali lagi sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, rahmat ini harus kita upayakan terus mendapatkan rahmat dalam seharian kita. Bahkan rahmat Allah itu bagi orang yang mohon maaf, yang melakukan salah, melakukan maksiat, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Masya Allah, Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar, ya, dalam surat Az-Zumar ayat 53. Bahkan ini notok ini sudah. Andaikan ada hamba Allah ya yang melakukan dosa, tidak terima dosa biasa, ya, istilahnya itu sudah asrofu, melampaui batas, bukan dosa. Ini melebihi dari dosa dalam tafsir istilah ini. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Qul, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu, hai orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang melampaui batas.
Ini sudah nemen Pak, nggak ada lagi yang nemen daripada ini nih. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Ada qaulul hukama, ada kata-kata hikmah. Orang yang berbuat dosa tapi dia terus mencari rahmat Allah lebih baik daripada orang yang beribadah tapi dia berputus asa untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi jangan khawatir, nggak usah ini. Dalam tafsir At-Tabari, dalam surat Az-Zumar ini disampaikan, ada seorang mudznib, orang yang melakukan dosa Pak. Dia itu loh mau bertobat kepada Allah, dia mau datang meminta ampun kepada Allah. Dia bilang, dulu saya berzina, dulu saya membunuh orang, dulu wah intinya sudah dilakukan semua. Saya tidak berani minta maaf, saya tidak berani bertaubat, nggak berani saya, nggak pantas. Ini sudah notok ini ibaratnya. Allah sampaikan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Pak, ada satu kisah. Ini tentang rahmat ini. Jadi rahmat ini harus kita jaga, harus kita perjuangkan. Jangan sampai rahmat Allah ini menjadi sia-sia. Allah kan sampaikan itu, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi rahmatku itu malah meliputi segala sesuatu. Jadi gak usah khawatir, rahmat Allah itu lebih luas. Makanya yang digunakan di situ Bismillahirrahmanirrahim. Kita pernah kaji. Allah gunakan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal sifat Allah itu banyak. Ada Al-Aziz, perkasa. Ada Al-Jabbar, ada Al-Qahar. Tidak digunakan, yang digunakan Ar-Rahim. Allah kuat iya, Allah perkasa iya, tapi Allah lebih menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Suatu saat, ini kisah dinukil dari seorang sahabat. Jadi Rasulullah itu bercerita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada seorang anak Adam, kelak itu dia dimasukkan ke neraka karena dosanya. Semoga kita semua diselamatkan Allah dari siksa neraka. Jadi ketika masuk ke neraka, dia ini berupaya menyelamatkan dirinya. Nah, berarti jangan pasrah, harus upaya. Wes, aku melebu wes pasrah wes. Ya apa? Nah ini. Jadi ini kisah untuk memberi kita semangat. Jadi di neraka anak Adam ini dia berlari menghindari siksa itu. Izin Allah ya, wallahu a'lam. Saya nggak punya pengalaman ke neraka loh, jangan nanya-nanya. Lo berarti bisa? Jangan. Ya, ini saya cuma menyampaikan kisah saja. Jadi ketika di neraka itu dia menghindari siksa-siksa itu dan berucap di neraka, berucap alhamdulillah. Wah, ini di neraka enten Pak tiang syukur ini, bersyukur wonten. Alhamdulillah Gusti, kula niki jenengan paringi selamat saking siksane neraka. Lompat sana karena dia berupaya menghindari siksa neraka itu. Masya Allah, dia senang luar biasa sehingga bersyukur seperti tadi. Bersyukur kepada Allah. Dia lupa bahwa masih ada lagi siksa-siksa yang lainnya. Nah ini lupa, nggak habis-habis. Makanya semoga kita, keluarga, anak-anak kita, teman kita, ya, jamaah semua yang mendengarkan kajian ini diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka. Jadi selesai bilang bersyukur, Masya Allah, dia melihat pohon Pak. Di neraka ternyata ada pohon. Ngelihat pohon, karena ngelihat pohon
dia selamat dari neraka itu, masih di neraka, dia selamat dari hukuman itu, dia merasa haus, capek karena menghindar ke sana sini. Haus dia. Ketika dia merasa haus, lihat pohon, Masya Allah, wong ndek neraka panase koyo kene. Kok ana uwit enak iku ngarep iku. Ada pohon kok rindang, enak paling. Teduh paling kalau di bawah pohon. Di bawah pohon mesti ada airnya mesti ini. Masya Allah. Berdoa dia. Ya Rabbi, wahai Allah, sungguh Engkau penguasa, Engkau pemilik segalanya. Mohon ya Allah, mudahkan saya untuk sampai ke pohon yang ada di depan saya ini. Karena walaupun kelihatan ternyata jaraknya jauh, Pak. Allah nanya ke orang ini, anak Adam, engko sampean jaluk dicedak nonang wit iku mari ngono sampean jaluk maneh, boten Gusti, boten. Pun saestu boten. Mantun niki kula boten nyuwun napa-napa malih Gusti. Pun pokoknya jenengan Gusti paringi kula niki celak teng wit niku Gusti. Dekatkan saya dengan pohon yang teduh itu. Ya wis tak turuti. Pokoknya mari ngene ojo jaluk-jaluk maneh ya. Nggih, matur nuwun Gusti. Dengan izin Allah Pak, didekatkan ke pohon yang ada di neraka itu. Senengnya luar biasa. Dia haus, dia kepanasan karena ada di bawah pohon di neraka itu. Dia kemudian merasa teduh, merasa enak. Minum air, baru merasa teduh, baru merasa seger karena habis minum. Dia lihat di depannya ada pohon lagi Pak, yang lebih indah, lebih rindang. Wah, iki koyo luwih enak wit ngarep iki timbangane sing tak nggone iki. Menungso Pak ya. Masya Allah. Ya apa? Jaluk maneh Pak. Ya Allah Gusti. Nyuwun, hamba niki nyuwun Gusti, minta tolong ya Allah. Saya tolong ya Allah, dimudahkan untuk sampai di pohon yang ada di sana ya Allah. Karena pohonnya lebih indah ya Allah, lebih rindang ya Allah, dan saya yakin lebih teduh ya Allah. Allah bilang Pak, ya Allah, mau lah wis janji ya. Jare ini gak jaluk maneh. Wis tak kei sik jaluk maneh. Pun ta Gusti niki insyaallah terakhir niki terakhir. Pun mboten kate kula niki nyuwun-nyuwun malih Gusti. Ya namanya Allah Pak. Ya wis cok jaluk maneh ya. Nggih pun terakhir niki terakhir. Masya Allah, izin Allah dipindahkan orang ini, dimudahkan untuk pindah ke pohon yang lebih sejuk, lebih rindang. Di situ juga airnya ternyata lebih seger daripada pohon yang pertama. Masya Allah, senang karena lebih rindang, lebih teduh. Minum lagi, wah tambah enak airnya di situ. Selesai minum, selesai istirahat, loh, enten malih Pak. Pohon yang lebih rindang itu ternyata dekat dengan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya napa niki, Pak? Urusan gak mari-mari. Ya Allah. Lah tiang niki wau Pak, orang ini karena dekat pintunya surga, dengar dia apa yang dibicarakan oleh penduduk surganya Allah. Melihat dia bagaimana bahagianya orang yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir, yang mendengarkan, yang menyaksikan ini kelak berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Ginamini menungso malih Pak. Ya napa Pak? Kinten-kinten jenengan nyuwun malih napa mboten? Minta lagi apa ndak Pak? Lah ini orang ini Pak, wah iki wis kadung aku wis terus surga aku. Wis sudah tahu penduduk surga bahagianya kayak gitu. Wis jaluk maneh ae aku. Minta lagi Pak. Ya Allah, depan saya ini kok pintu surga ya Allah.
saya mendengar pembicaraan, saya melihat bagaimana mereka bahagia ada di dalam surga. Ya Allah, ya Allah, tolong panjenengan masukkan saya ke surga. Jawaban Allah, Bapak, anak Adam, aku lak wis ngomong sih. Aku lak wis ngomong, kok jaluk maneh. Wis, ya apa? Apa kabeh alam semesta iki tak kekno nang sampean kabeh anak Adam. Wis, saya kasihkan semua wis sama kamu. Katanya Allah. Apa jawaban anak Adam? Ya Allah, jangan ngejek ya Allah. Jangan ngejek begitulah ke saya, katanya hambanya. Lah tahtakirun. Jangan mengejek seperti itu kepada saya ya Allah. Lah ini kan yang memiliki alam semesta kan panjenengan ya Allah. Jangan ngejek ya Allah. Itu yang cerita, sahabat yang bercerita ini kemudian ketawa Allah. Ketawa. Masya Allah, ketawa. Karena hamba Allah ini bilang, jangan ngejek ke saya. Ini yang punya semua kan panjenengan Allah. Jangan begitu. Terus karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim, diizinkan orang ini dengan rahmatnya. Sekali lagi, dengan rahmatnya orang ini pun akhirnya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kila katanya orang ini adalah penghuni surga terakhir, yang ditunggu-tunggu terakhir, yang paling akhir, yang masuk ke surga setelah sebelumnya mampir ke neraka. Na'udzubillahimin. Semoga nanti nggak ada yang mampir-mampir, Pak. Ya, wes langsung aja nang surga. Ya. Kemudian sahabat yang bercerita ini ngomong, kamu semua yang mendengarkan cerita ini, kata sahabat ini, kalian nggak tanya kenapa saya ketawa, gitu. Nggih, napa panjenengan sahabat niku wau kok cerita itu sambil ketawa? Karena waktu Rasulullah bercerita ini pun Rasulullah juga tertawa. Saya juga nanya kepada Rasulullah, kenapa kok panjenengan waktu menceritakan ini tertawa? Rasulullah menjawab, karena Allah Subhanahu wa ta'ala di saat itu juga tertawa. Ya napa boten guyu, Pak. Awang anak Adam ini ku ngomongnya ya napa? Jenengan jangan ngejek. Nah ini yang punya kan jenengan ini. Jadi dia sadar diri, Pak. Sadar diri dia, siapa dia dan siapa yang dihadapinya ini. Masya Allah, rahmat Allah itu harus kita jaga, rahmat Allah itu harus kita pelihara agar supaya kita semua dengan rahmat Allah bisa ikhlas, bisa istiqomah, bisa beribadah, terutama menjaga syariat yang telah diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan mengamalkannya sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kekurangan milik saya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita kaji surat Al-Baqarah ayat 106 hingga 107. Ya. Baik. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan. Kita tutup dengan bersama-sama membaca sholawat dan doa. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rabi'as sani wa daraji adfatayyaji radal alami ya uhailal judi wal karami
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna tariqahim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaih ya Rabi'asyani wa daraji atafatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعل hujatan lana ya rabbal alamin. Ya Allah, kami memohon dengan keberkahan majlis kami ini, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami apabila mereka telah mendahului kami. Ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu, angkat derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka, bersihkanlah mereka ya Allah dari dosa-dosa mereka, seperti baju putih yang bernoda menjadi putih bersih kembali dengan rahmat-Mu. Ya Allah, apabila orang tua kami masih hidup bersama kami, ridhoilah kami dan mereka, berkahilah kami dan mereka, anugerahkanlah kami dan mereka ikhlas dan istiqamah serta husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami anak-anak putra-putri yang saleh-saleh dari golongan yang mendirikan salat, dari yang istiqomah dalam tilawah Quran, dalam menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya. Ya Allah, ya Rahman, inilah keadaan kami. Sungguh kami memohon pertolongan darimu, rahmat darimu, ridha darimu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.